warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Widiadana, nomor absen 13. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi nilai PSAS mata pelajaran matematika tingkat lanjut dengan ujian praktek aplikasi turunan fungsi pada kehidupan nyata. Nah, di sini saya akan menjelaskan laju penurunan air di bendungan. Kita langsung saja. Nah, teman-teman, biasanya di sebuah bendungan tinggi air bisa berkurang karena yang pertama itu pintu air pada bendungan dibuka. Lalu bisa juga karena terjadinya digunakan untuk irigasi. Lalu yang ketiga bisa juga terjadinya sebuah evaporasi atau penguapan. Nah, agar bendungan tetap aman, kita harus tahu seberapa cepat air itu turun. Nah, dalam matematika ini kita bisa menghitung laju penurunan air itu dengan memakai konsep turunan fungsi. Nah, kita misalkan tinggi air itu dapat dimodelkan dengan fungsi HT sama dengan 50 dikurang 5 kali logaritma natural T ditambah 1. Yang dimana HT itu adalah tinggi air dalam meter, kemudian T adalah waktu dalam jam. Nah, fungsi ini artinya tinggi air awalnya yaitu 50 meter, kemudian perlahan-lahan turun seiring berjalannya waktu. Nah, teman-teman, dalam konteks bendungan ini, fungsi ini menggambarkan tinggi air setelah beberapa jam. Nah, angka 50 itu kan adalah tinggi awal air. Kemudian, bagian 5 kali logaritma natural T ditambah 1 menunjukkan penurunan tinggi air yang kecepatannya makin lama semakin melambat karena logaritma bertambahnya pelan. Kemudian, jadi semakin besar T, nilai logaritma natural T ditambah 1 itu semakin besar sehingga HT semakin kecil. Artinya, tinggi air semakin turun tapi tidak secepat di awal. Nah, untuk mengetahui seberapa cepat air turun, kita harus mencari turunan dari HT itu. Nah, tadi model matematikanya yaitu HT sama dengan 50 dikurang 5 kali logaritma natural T ditambah 1. Nah, turunan dari 50 itu adalah 0. Kemudian, turunan dari logaritma natural T ditambah 1 adalah 1 per T ditambah 1. Karena ada angka minus 5 di depan, maka hasil akhirnya yaitu H aksen T sama dengan negatif 5 dibagi T ditambah 1 atau negatif 5 per T ditambah 1. Nah, turunan ini menunjukkan laju penurunan tinggi air. Tanda negatif berarti air berkurang, bukan semakin bertambah. Nah, sekarang kita akan menghitung laju penurunan air pada waktu tertentu. Misal kita pada sekitar waktu tertentunya T sama dengan 2. Berarti T sama dengan 2, artinya H aksen dalam kurung 2. Kita masukkan berarti H aksen 2 sama dengan negatif 5 per 2 ditambah 1. Berarti negatif 5 dibagi 3 sama dengan negatif 1,67. Kemudian kita masukkan lagi laju penurunan waktu tertentunya pada T sama dengan 5. Berarti tinggal kita masukkan H aksen 5 sama dengan negatif 5 per 5 ditambah 1. Berarti H aksen 5 sama dengan negatif 5 per 6. Artinya negatif 0, sama dengan 0,83. Artinya pada saat T sama dengan 2 jam, itu artinya laju penurunan air turun sekitar 1,67 meter per jam. Kemudian untuk T sama dengan 5 jam, berarti air itu turun sekitar 0,83 meter per jam. Lebih lambat dari jam yang kedua. Ini menunjukkan bahwa penurunan air semakin lama itu semakin stabil. Nah, kita misalkan sebuah bendungan punya batas keamanan. Jika air turun lebih dari 1,5 meter per jam, maka kondisi dinilai tidak aman. Nah,
Pertanyaannya, pada jam keberapa laju penurunan air sebesar 1,5 meter per jam? Nah, kita tinggal masukkan mutlak H aksen T sama dengan 1,5. Karena H aksen T bernilai negatif, kita gunakan nilai mutlak tadi. Berarti 5 per T ditambah 1 sama dengan 1,5. Lalu kita selesaikan. T ditambah 1 sama dengan 5 per 1,5 sama dengan 3,33. Artinya T-nya sama dengan 2,33. Kenapa? Karena 3,33 dikurang 1 berarti 2,33. Jadi pada sekitar 2,33 jam laju penurunan air tepat mencapai 1,5 meter per jam. Nah teman-teman, dari turunan H aksen T sama dengan negatif 5 per T ditambah 1, kita dapat mengetahui bahwa saat T kecil, penyebutnya kecil, maka penurunannya semakin cepat. Kemudian saat T juga bertambah, penyebut besar, penurunannya semakin melambat. Kemudian sistem ini semakin stabil. Nah, kita misalkan contoh pada jam ketiga. Kita tinggal masukkan H aksen 3 sama dengan negatif 5 per 3 ditambah 1. Berarti sama dengan negatif 5 dibagi 4 sama dengan negatif 1,25. Nah, kita ketahui jika lebih dari 1 itu artinya lebih besar dari 1 itu artinya tidak aman. Jadi artinya pada jam ketiga itu masih belum aman. Nah, misal kita ingin tahu kapan laju penurunan menjadi aman. Misalkan bendungan dianggap aman jika penurunan air itu sudah tidak melebihi 1 meter per jam. Nah, kita cari waktu T saat mutlak H aksen T sama dengan 1. Kita tinggal masukkan mutlak negatif 5 per T ditambah 1 sama dengan 1. Karena nilai mutlak itu harus semuanya positif, maka 5 per T ditambah 1 sama dengan 1. Jadi T ditambah 1 sama dengan 5. Jadi T sama dengan 4. Nah, sekitar setelah 4 jam, laju penurunan air itu menjadi 1 meter per jam. Nah, setelah titik ini, penurunan air semakin melambat sesuai sifat fungsi logaritma. Jadi, saat pada jam keempat, bendungan dianggap aman karena penurunannya tidak melebihi 1 meter per jam. Nah, jadi interpretasi sederhana dari aplikasi turunan fungsi ini adalah turunan itu membantu kita mengetahui apakah penurunan air masih aman atau terlalu lebih cepat. Misalkan operator bendungan akan mengurangi bukaan pintu air kalau laju penurunannya terlalu besar agar air tidak habis terlalu cepat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa turunan fungsi sangat berguna dalam memantau bendungan dan menjaga suplai air. Nah, kesimpulannya, turunan fungsi ini sangat berguna dalam kehidupan nyata. Dengan fungsi HT sama dengan 50 dikurang 5 dikali logaritma natural T ditambah 1, kita dapat mengetahui tinggi air pada waktu tertentu, seberapa cepat air turun, kapan kondisi menjadi berbahaya, dan bagaimana bendungan menjadi lebih stabil seiring berjalannya waktu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.